Tak pernah terbayangkan sedikitpun dalam benak seorang wanita parubaya bernama Narti bahwa perjalanan hidupnya akan berubah menjadi lingkaran duka yang amat berat secara mendadak. Di usianya yang seharusnya mulai menikmati ketenangan bersama keluarga kecilnya, ia justru harus memikul beban hidup yang begitu berlipat ganda. Badai kehidupan datang bertubi-tubi menghantam perekonomian dan ketentraman rumah tangganya. Dalam waktu yang sangat singkat, Narti kehilangan sosok-sosok yang selama ini menjadi penopang utama kehidupan sehari-hari mereka. Kini, wanita yang dahulunya bergantung pada hasil kerja sang suami tersebut, terpaksa mengambil alih tanggung jawab penuh sebagai tulang punggung keluarga tunggal di tengah himpitan ekonomi yang mencekik. Semua cobaan pahit ini bermula dari sebuah insiden tragis yang terjadi di lingkungan pemukiman tempat tinggal mereka beberapa waktu lalu. Sebuah peristiwa penangkapan terduga pelaku pencurian hewan ternak berupa ayam mendadak berubah menjadi aksi amuk massa yang tak terkendali. Dalam insiden yang berlangsung mencekam tersebut, suami dan anak laki-laki dari Narti turut berada di lokasi kejadian. Niat awal yang diduga hanya ingin mengamankan harta serta lingkungan sekitar dari aksi kejahatan, justru berujung pada tindakan main hakim sendiri yang berakibat fatal. Terduga pelaku pencurian ayam tersebut mengembuskan napas terakhirnya akibat luka parah yang dialaminya. Peristiwa penganiayaan massal ini lantas memicu penyelidikan mendalam dari aparat kepolisian setempat demi menegakkan hukum atas hilangnya nyawa seseorang. Proses hukum bergerak cepat usai pengumpulan bukti dan pemeriksaan sejumlah saksi oleh tim penyidik. Nasib malang tak dapat ditolak. Suami dan anak kandung Narti ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan oleh pihak kepolisian karena dinilai terlibat aktif dalam aksi pengeroyokan tersebut. Keputusan hukum ini menjadi pukulan yang sangat telak bagi Narti. Dalam satu malam, dua lelaki tercinta yang menjadi garda terdepan perlindungan dan pencari nafkah keluarga harus mendekam di balik sel tahanan demi mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di mata hukum. Rumah yang biasanya hangat oleh kehadiran anak dan suaminya, kini mendadak sunyi dan dipenuhi dengan rasa kecemasan yang membayang-bayangi masa depan keluarga mereka. Masalah tidak berhenti sampai di situ. Kehilangan dua sosok pencari nafkah utama langsung melumpuhkan roda perekonomian keluarga Narti secara total. Situasi ini diperparah oleh kenyataan pahit bahwa keluarga tersebut masih memiliki tumpukan utang yang belum terselesaikan. Sebelum musibah ini terjadi, keluarga mereka sempat mengambil pinjaman dana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta kebutuhan mendesak lainnya. Kini, ketika jatuh tempo pembayaran semakin dekat, modal atau sumber penghasilan yang biasanya diandalkan untuk mencicil utang tersebut telah sirna seketika. Narti kini dikejar oleh kewajiban membayar cicilan utang saban bulan, sementara untuk memenuhi kebutuhan makan harian saja dirinya sudah mengalami kesulitan yang amat sangat. Demi menyambung hidup dan menjaga kelangsungan harian keluarganya, Narti tidak memiliki pilihan lain selain membuang jauh-jauh rasa lelah dan kesedihannya. Ia berjuang keras melakukan pekerjaan apa saja yang bisa menghasilkan uang halal, mulai dari buruh harian hingga pekerjaan kasar lainnya. Setiap tetes keringat yang mengucur disadarinya sebagai satu-satunya harapan agar dapur rumahnya tetap bisa mengepul. Di samping berjuang mencari nafkah seorang diri, Narti juga harus membagi waktunya untuk memikirkan nasib suami dan anaknya yang masih menjalani proses hukum di kepolisian. Rasa lelah fisik akibat bekerja keras, berpadu dengan beban mental serta kekhawatiran atas nasib orang-orang tercintanya, menjadi ujian yang menguji batas ketabahan seorang wanita. Kisah pilu yang menimpa keluarga Narti menjadi cermin dan pelajaran amat berharga bagi seluruh lapisan masyarakat. Peristiwa ini memperlihatkan betapa tindakan main hakim sendiri tidak pernah menyelesaikan masalah, melainkan justru melahirkan tragedi baru yang menghancurkan masa depan banyak keluarga. Kehilangan anggota keluarga, jeratan hukum hingga kebangkrutan ekonomi adalah harga mahal yang harus dibayar akibat luapan emosi sesaat. Masyarakat diharapkan dapat memetik hikmah untuk selalu menyerahkan setiap dugaan tindak pidana kepada jalur hukum yang berlaku demi menghindari jatuhnya korban-korban baru. Kini, Narti hanya bisa berdoa agar diberikan kekuatan dan ketabahan ekstra untuk melewati badai ujian hidup ini, sembari berharap ada jalan keluar bagi permasalahan hukum dan ekonomi yang sedang membelenggunya. Pengusutan kasus tewasnya seorang terduga pelaku pencurian ayam berinisial KD di wilayah Bali yang sempat memicu kehebohan publik kini memasuki babak baru. Fakta-fakta mengejutkan mulai terungkap terkait rekam jejak aksi kejahatan yang pernah dilakukan oleh yang bersangkutan semasa hidupnya. Pihak kepolisian mengungkapkan bahwa almarhum ternyata bukanlah sosok yang asing dalam dunia kriminalitas lokal. Sebelum peristiwa tragis yang merenggut nyawanya tersebut terjadi, pria tersebut rupanya sudah berulang kali masuk dalam radar pengawasan dan pemburuan aparat kepolisian.
Berdasarkan data resmi dari Polres Badung, almarhum tercatat setidaknya sudah 4 kali dilaporkan atas kasus tindak pidana pencurian di wilayah hukum setempat. Berbagai aksi pencurian yang dilakukannya telah meresahkan warga serta para peternak lokal dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Meskipun petugas telah berulang kali melakukan pemetaan serta pengejaran di beberapa titik yang disinyalir menjadi tempat persembunyiannya, pelaku selalu berhasil meloloskan diri dan mengelabui petugas. Rekam jejaknya yang licin membuat namanya masuk dalam daftar target operasi kepolisian. Tapi pekerjaannya Bu? Sami, Sami tani. Antas sami lah niko angkene nak ayam. Nak niko ane pese lancara. Yang cara petani, cara tiang niki ngadap sayur niki, cara niki tan ngadap tiang sayur yang mau kutang niko. Kalau ayam niko Bu, berapa lama ngubuh nih? Apa bisa 3 tahun bisa yang panggak kemal. Sekat kilo, 2 kilo, bukuran aja nepes ah, ada dahar tiang, ada ngono, nganong ayam niko, tiang kulane mau 2 ekor niko sekat tiang ile panak tiang nganten niko 2, ile tiang sekat. Niko angen tiang ngon nyicil, bo sekitar 6 bulan tiang mayah niko ekor 6 juta. Ayam niko berapa Pak Ibu? Per ekor? Yang bisa kene bisa maranu jimbang atos bisa anak niko kalau ampun jadi ampun ubuh ya kekurang teh ampun nang long tiban niko ayu masih nang 5 juta kan lumayan sih ngondong cadang amaya kur niko nge Lumun hilang berapa Bu? 16 niko Pun suwe ampun sekitar ampun 2 bulan ya niko nge Lu sekat niko bepanak dia sebani nginap di Tegal takut numpang berarti yang sirap di desa ama takut yang kalau anca-anca mau kemaling itu ini takut ya Pak. Nggih. Mungkin niki kudu cari yang niki 2 niki ampun kelihan niko ni cenian niko niki maro 4 tahun ane cenian ampun 4 bulan niko ane bapak ane niko nggih mudah-mudahan udah gelis Bu nggih panggelis Pak tiang ide tulung ro tiang jauh panak tiang ampun tiang nasi niko tiang betua napi niko idang tiang dan tiang kelam wau tiang idang niki ulu tiang jalan niko ngan tongkat niko dumon tiang buat syarat jaya kejepit niko labuh tiang dan masa beleg ampun Pak yang itu tulung ngajak bapak penggelis aja bapak dia kurang dia aja panak dia niko mudah